teman-teman, saya Saputra Rumbo akan membahas di channel ini seputar trading forex gold. Nah, biasanya setiap hari saya akan melakukan forecast map, forecast trading, di mana sebelum saya mulai, biasanya saya melakukan analisa. Yang pertama ada beberapa analisa yang saya lakukan, yaitu fundamental. Lalu yang kedua adalah COT atau data sentimental, lalu technical. Nah, yang harus teman ketahui, yang menurut saya fundamental itu sendiri ada beberapa indikator, termasuk indikator news yang dirilis di Forex Factory. Nah, yang saya ketahui fundamental itu bukan hanya sekedar news yang dirilis, namun news yang dirilis beberapa indikator. Contoh ada GDP, NFP, data pengangguran, lalu CPI, dan lain-lain. Nah, itu digabungkan teman-teman untuk beberapa bulan. Lalu kita bisa menyimpulkan ekonomi suatu negara itu seperti apa. Lalu data COT itu sentimental. Data sentimental itu sendiri digunakan untuk mengetahui institusi besar akan melakukan long atau short di suatu mata uang atau pair, begitu teman-teman. Lalu technical itu ada beberapa ya teman-teman yang saya ketahui, itu ada trend, lalu support dan resisten itu sendiri ada beberapa macam teman-teman yang bisa dilakukan dan atau bisa digunakan. Contoh salah satunya Fibonacci, supply and demand, dan lain-lain gitu teman-teman. Mungkin untuk teori bisa kemungkinan lain waktu lah saya memberi materi teman-teman kalau teman-teman ingin dan banyak yang subscribe gitu teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, sebelum melakukan eksekusi, saya biasanya melihat news teman-teman, salah satu indikator fundamental. Kita lihat kemarin tanggal 7 Desember tahun 2021. Hari ini saya upload pada tanggal 8 ya teman-teman, bulan 12 2021. Nah, saya lihat itu tidak ada news yang menurut saya yang berdampak pergerakan di market signifikan. Menurut saya belum ada tadi kemarin malam teman-teman. Lalu pada hari ini saya lihat ada satu indikator yang menurut saya penting, yaitu job openings. Nah, di forecastnya teman-teman itu saya lihat datanya 10,45 M diprediksikan teman-teman. Artinya dari data sebelumnya ada kenaikan. Yang sebelumnya 10,44 M. Nah, forecast ini bisa saja salah teman-teman. Bisa lebih tinggi dari ini atau lebih dari rendah ini. Seperti itu. Oke, kita beralih ke data COT, data sentiment. Nah, dari data COT, gold itu kan berpasangan dari mata uang dolar. Nah, kita lihat data COT gold dulu teman-teman, bahwa long atau buy ini ada kenaikan 1% dari data sebelumnya. Yang minggu lalu itu 78%, lalu di minggu ini kenaikan 1% menjadi 79%. Lalu untuk shortnya atau sellnya ada penurunan 1% teman-teman. Yang minggu lalu 22%, sekarang turun jadi 21%. Lalu kita lihat dolar. Nah, data COT dolar menunjukkan long
mengalami kenaikan signifikan, yaitu 6% teman-teman, dari data minggu lalu. Nah, kita lihat data minggu lalu atau 2 minggu yang lalu itu 79%, dan sekarang mengalami kenaikan 87% di minggu ini. Artinya institusi besar melakukan baik di mata uang dolar, seperti itu. Nah, saya bisa menyimpulkan dari data COT ini bahwasanya gold akan mengalami penurunan. Itu entah itu koreksi atau perbalikan arah, teman-teman. Nah, dan kita rubah mindset kita melakukan eksekusi entry, buy atau sell harus ada data dasarnya atau kesimpulan dasarnya yang kita buat, gitu teman-teman. Karena market bergerak bukan berdasarkan kita, melainkan institusi besar, seperti itu. Nah, data ini pun di aktualnya bisa salah, bisa benar, teman-teman. Jadi untuk mau minim kesalahan kita dalam trading, bisa salah satunya mengkombin data fundamental, COT, dan teknikal, seperti itu teman-teman. Lalu kita ke teknikalnya, ke chart. Nah, ini time frame D1 teman-teman. Ini saya buat di minggu lalu. Saya biasakan melihat chart itu di time frame besar. Di time frame besar teman-teman. Karena menurut saya semakin time frame besar, akurasinya lebih baik dibandingkan dengan time frame yang lebih kecil, itu akurasinya berkurang, teman-teman. Nah, ini menurut saya. Jadi saya membuat forecast ini atau video ini untuk saling diskusi, ya teman. Dan hashtagnya adalah bareng belajar forex gold. Nah, kita langsung saja. Di sini ada beberapa support dan resisten sesuai dengan time frame-nya. Biasanya saya bagi dengan warna. Kalau untuk yang orange ini saya support atau resisten untuk time frame weekly. Lalu yang warna hijau ini support dan resisten di time frame D1. Yang violet atau ungu ini di time frame H4, dan yang biru biasanya saya di time frame H1. Nah, biasanya saya eksekusi itu di time frame H4 atau H1, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat di area trendline ini, itu area rebound di area support ini teman-teman, ada mengalami kenaikan. Nah, entah itu naik koreksi atau perbalikan arah, itu bisa kita lihat dari time frame D1 ini teman-teman. Nah, ini kan ada trendline 1. Ini saya kasih nama trendline 1. Jika trendline ini di breakout, ya teman-teman, bisa kemungkinan harga gold naik. Ini kemungkinan ya teman-teman. Nah, jika trendline ini tidak di breakout, bisa kemungkinan rebound ke bawah lagi. Nah, makanya itu saya lakukan forecast ini untuk mencari momentum, tidak harus setiap saat untuk entry teman-teman. Nah, kita lihat di trendline ini menandakan atau mengindikasikan bahwa trendline atau market bullish teman-teman, secara trendline ya teman-teman. Lalu kita lihat di
H4. Nah, H4 ini kita bisa kalau ada momentum untuk entry. Nah, ini ada channel atau trendline teman-teman, warnanya violet untuk time frame H4 ya teman-teman. Nah, ini kita lihat di candle H4 ini yang masih running terjadi rebound, tapi masih running, bisa kemungkinan bisa di breakout atau rebound seperti itu. Nah, kita bisa bercerita banyak di trading ini, jadi bukan hanya asal entry, sell atau buy tanpa ada dasar yang kuat teman-teman. Itu yang menurut saya nih salah, karena pengalaman saya loss karena tidak ada perencanaan trading seperti itu. Dan yang utama adalah stop loss teman-teman. Selalu saya mindsetkan setiap entry saya selalu menginput stop loss terlebih dahulu daripada TP atau take profit teman-teman. Karena itu penting untuk money management kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, money management yang harus teman ketahui adalah lot. Gini teman-teman, banyak kita yang mulai trading atau baru berapa minggu atau berapa bulan trading, banyak sekali sering depo karena loss sampai margin call. Karena apa? Yang pertama, tidak menginput stop loss. Dan yang kedua adalah lot yang terlalu besar. Gitu teman-teman. Nah, bagi pemula, contohnya ya seperti saya ini pemula juga teman-teman. Dan banyak belajar karena saya juga banyak loss dulu. Dan sekarang mindset saya rubah untuk go ke profesional atau setidaknya trading yang profit konsisten. Itu tidak perlu harus lot yang besar gitu. Lot besar itu bagi mereka yang profesional yang udah puluhan tahun di dunia trading teman-teman. Nah, saya sarankan untuk menginput stop loss dan tidak menggunakan lot yang besar. Contoh seperti saya maksimal 0,02 teman-teman dan minimal 0,01 itu. Jadi untuk menghindari margin call. Dan yang terakhir untuk mindset trading yang saya pelajari itu ubah teman-teman mindsetnya. Jangan berpikiran untuk kaya mendadak, bisa beli rumah, bisa beli mobil, atau beli yang mahal seperti emas gitu teman-teman. Itu dibuang jauh-jauh. Bahwa dasarnya trading adalah berdagang. Trading artinya berdagang teman-teman, bukan menggadaikan uang gitu. Jadi ini bisnis. Contoh mindset saya adalah berbisnis kopi atau bisnis menjual es krim atau sebagainya. Itu mereka tidak mengandai-andai atau berpikiran aku akan kaya. Tidak, tapi bisa laku konsisten, dapat profit konsisten, itu lebih dari cukup teman-teman. Jadi kita trading ini bisnis, bukan menggandakan uang. Ingat ya teman-teman. Oke, lanjut. Dari forecast yang saya buat ini, menurut saya akan eksekusi di area sini. Ini teman-teman. Kenapa saya di area ini saya eksekusi sell? Karena di sini ada bearish engulfing. Tapi dengan tentunya nunggu
konfirmasi terlebih dahulu. Ini kan candle H4 teman-teman. Kalau close candle H4 di bawah trendline ini, saya akan sell. Sellnya di mana? Stop lossnya di mana? Mohon maaf. Stop lossnya di sini teman-teman. Area sini teman-teman. Ya 1794 lah teman-teman. Dan entry di area sini di bawah trendline ini. Oke, kalau opsi kedua saya itu adalah sell di area sini teman-teman. Area sini, di sini adalah bearish engulfing teman-teman. Nih, ini mengindikasikan bahwasanya area-area resisten. Ini lebih bagus kalau di area sini teman-teman, menurut saya. Jadi stop lossnya itu tidak terlalu jauh atau di area sinilah. Ini 1811 sekitaran itu stop loss di area sini teman-teman, di 1814. TP nya di mana? Kalau di sini saya input TP di area sini teman-teman. Nah, area sini 1781 atau di area sini teman-teman. Ya, 1787 lah. Itu teman-teman. Nah, kita lihat time frame H1 teman-teman. Nah, di time frame H1 masih bullish ya teman-teman. Tapi di candle yang merah ini dia rebound teman-teman, turun. Nah, mencoba naik kembali. Jadi buyer itu mencoba naik ya teman-teman. Nah, ini juga mencoba naik tapi turun lagi teman-teman. Itu. Nah, di sini mengindikasikan adanya bearish engulfing. Kita tambahkan teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk time frame H1 biasanya saya biru teman-teman. Untuk area support dan resistennya. Lalu di sini ada support, mohon maaf, support mengindikasikan adanya pembalikan arah nih teman-teman, rebound. Itu teman-teman. Nah, ini bisa eksekusi langsung nih teman-teman, kalau menurut saya. Tapi saya nunggu, lebih amannya nunggu close candle H4 nya teman-teman, yang ini. Gitu teman-teman. Nah, itu mungkin saja yang bisa saya sharingkan di forecast gold di hari ini. Jangan lupa untuk di subscribe dan share atau di like. Ingat, ini bukan sinyal, melainkan forecast atau roadmap untuk saya. Dan jadikan ini sebagai referensi, bukan untuk sinyal teman-teman. Saya sarankan seperti itu, dan ingat, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, jangan lupa untuk menginput stop loss dan melihat manajemen kalian teman-teman. Itu harus diperhatikan paling utama ya teman-teman. Itu saja teman-teman. Like dan subscribe untuk melihat forecast selanjutnya. Oke, see you.